Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yo! Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan? Ada gambar di bawah. Kira-kira pada gambar ini, Benny dan teman-teman sedang apa ya? Ya, mereka sedang bermain ayunan dan membersihkan ayunannya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Nah, di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, ini adalah cerita tentang Benny yang bermain di taman kota. Dari bacaan ini, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan kalimat tersebut, berdasarkan bacaan tersebut? Kita sudah belajar tentang kata tanya kemarin. Ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan. Dan setiap kata tanya itu memiliki pertanyaan masing-masing. Nah, kalian buat kalimat tanya minimal 5 kalimat tanya mengenai teks tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Nah, yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny tadi? Ya, Benny dan teman-teman sedang bermain di taman kota. Kemudian, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo, tadi siapa? Dalam bacaan tadi, siapa yang duduk paling kanan? Ya, ada Lani. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang duduk paling kiri? Nah, kita lihat siapa yang duduk di ayunan paling kiri. Ya, yang duduk di paling kiri adalah Udin. Lalu, yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ayo, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ya, yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Dan yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, itu tadi adalah pertanyaan berdasarkan isi teks bermain di taman kota. Kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Kata pertama adalah taman. Apa sih arti taman? Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Itu pengertian dari taman. Misalnya, kalian bisa membuat kalimat dengan kata taman. Contohnya ini nih. Aku pergi ke taman bersama keluargaku. Nah, yang kata yang kedua adalah kota.
Nah, kota ini artinya apa ya? Kota itu daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, kalian bisa membuat kalimat dengan kata kota. Seperti contohnya ini nih. Aku tinggal di kota Bandung. Nah, atau ayah pergi ke kota Jakarta. Nah, itu penggunaan dengan kata kota ya. Lalu ada kata ayunan. Nah, apa arti dari ayunan? Ayunan itu mainan untuk berayun-ayun. Nah, contoh kalimatnya, adik sedang bermain ayunan. Nah, itu tadi 3 kata yang harus kita ketahui arti atau maknanya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Kata Bu Guru. Lalu anak-anak menjawab, "Hore!" Mereka sangat senang karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan. Amatilah gambar berikut. Nah, ini adalah ayunan. Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut. Yang pertama adalah tali ayunan. Ciri-ciri tali ayunan itu bentuknya panjang ya. Kemudian terbuat dari benang yang dililit. Nah, di sini tali ayunan ini terbuat dari benang. Kemudian di sini sangat kuat ya, supaya tidak mudah patah saat kita memainkannya. Lalu ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Nah, tergantung ayunan yang kalian amati ya. Berikutnya adalah tempat duduk ayunan. Tempat duduk ayunan ini bentuknya apa? Persegi panjang, terbuat dari kayu, berwarna biru. Mungkin nanti yang kalian amati itu berbeda dari yang kita amati sekarang. Nah, berikutnya ada tiang ayunan. Bentuknya seperti tabung panjang. Nah, lihat, bentuknya seperti tabung tapi panjang, terbuat dari besi dan sangat kuat, berwarna abu-abu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan termasuk ke dalam benda padat. Nah, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya tidak akan berubah. Ada benda yang kuat dan ada juga yang tidak kuat. Dari benda-benda ini berbeda-beda. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan. Mei, aku sudah menggunakan 14 skop pasir. Yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Oh, begini. 14 skop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 skop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian bisa dikali dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian bisa dicari dengan pengulangan berulang sampai hasilnya 0. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Sebuah truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Nah, maka kita mencari masing-masing truk pengangkut pasir dengan cara pembagian.
yaitu 24 dibagi 3 truk yang digunakan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya, bahwa pembagian ini bisa cari dengan pengulangan berulang sampai hasilnya 0. Berarti kita cari bersama-sama, yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini 21 belum sampai 0. Berarti kita kurangi lagi ya. 21 dikurangi 3 yaitu 18. Karena masih belum 0, berarti kita kurangi lagi. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan ya 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti kita akan tahu nih hasilnya adik-adik. Ada berapa kali pengurangan? 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 ada 8. Karena pengurangannya ada 8 kali. Maka kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3-nya sebanyak 8 kali. Kita hitung ya. 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu bukan 0 ya, tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Maka masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Nah, untuk soal berikutnya kita coba ya, coba lagi satu kali lagi. Nanti kalian kerjain sendiri. Nah, di sini ada 34 ayunan. Nah, 34 ayunan dan 4 ayunan setiap baris berdekatan. Berarti kita membagi 36 ayunan dibagi 4 ayunan setiap barisnya. Nah, berarti 36 dibagi 4. Kita mengulangi pengulangan berulang. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Nah, karena belum 0, kita kurangi lagi sampai hasilnya 0 ya. 32 dikurangi 4 sekarang berapa? 28. Lalu 28 dikurangi 4. Ya, 24. Kemudian 24 dikurangi 4 20. 20 kurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4 12. 12 dikurangi 4 8. 8 dikurangi 4 4. 4 dikurangi 4 0. Jadi sudah selesai nih, sudah sampai 0. Kita hitung berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita sudah mengurangi 9 kali. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Karena pengurangnya ada 9. Nah, kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. 36 dibagi 4. Berarti 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Lihat. Berapa kali hitung? 9 kali sama dengan 0. Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya. Kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Di sini Bu Guru menjawab, wah kalau begitu
bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali. Itu. Bagaimana Bu caranya? Tanya si Benny. Nah, caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 dibagi 9 dulu. Nah, hasilnya kita bagi lagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi, kita bagi dulu nih. 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita cari tahu dulu 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini, dibagi yang angka yang belum dibagi tadi, bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu yang diterangkan oleh Bu Guru. Nah, kita punya contoh nih. Nah, 14 dibagi 7 dibagi 2. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita cari dengan pengulangan berulang. Ya, 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Ya, 14 dikurangi 7 adalah 7. Karena hasilnya di sini belum 0, jadi kita kurangi lagi. Kita tulis 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0, kita hitung ada berapa kali pengurangannya. Nah, ada berapa kali? Ada 2 kali pengurangan. Maka kita tulis 14 dibagi 7 sama dengan 2. Lalu 14 bagi 7 itu kan 2. Sekarang kita bagi lagi. Yang belum dibagi 2 dibagi 2 sama dengan, ayo berapa? 2 dibagi 2 sama dengan, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kemudian contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira menurut adik-adik mana dulu yang dikerjakan? Ya, 28 dibagi 7. Maka kita kurangi. 28 dikurangi 7 berapa? Ya, 28 dikurangi 7 sama dengan 21. Lalu 21 dikurangi 7, ya 14. 14 dikurangi 7, 7. Lalu 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita temukan nih hasilnya. 28 dibagi 7 sama dengan berapa? 4. Nah, 4 kita tulis di sini. Kemudian 4 dibagikan berapa? Kita bagikan 2. Nah, yang belum membagi. Lalu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan, ya, 4 dikurangi 2 berapa? 2. Kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangannya? Ada 2 kali pengurangan. Berarti kita tulis di sini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk soal berikutnya silakan kerjakan sendiri sesuai dengan penjelasan berikut. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.